Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kisah kali ini adalah tentang perburuan togel dengan melakukan suatu hal yang dianggap biasa, namun sungguh tak terduga. Kejadian yang luar biasa menyeramkan terjadi pada si pelaku. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Nah, teman-teman, satu topik yang tak pernah luntur oleh waktu dan tak lekang oleh zaman jika kita membicarakan hal ini, yaitu nomor togel. Lain lubuk, lain pula ikannya, lain daerah, lain pula tata cara untuk mendapatkan angka-angka mistis tersebut. Begitulah kira-kira teman-teman. Pagi itu, dua orang pemuda yang cekatan naik pada pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi ke angkasa. Lalu dipetiknya kelapa yang tua dan dijatuhkannya begitu saja ke tanah. Terdengar suara puk, puk dari kelapa-kelapa yang jatuh menimpa tanah. Setelah terkumpul banyak, mereka berdua lalu mengumpulkannya dan memasukkan kelapa itu dalam sebuah keranjang besar, lalu menggotongnya berulang kali pada suatu tempat pengolahan kopra. Beberapa pekerja nampak hilir mudik mengangkut kelapa-kelapa yang baru mereka petik dari pohonnya. Sebagian lagi tampak orang-orang tengah membuka sabut kelapa, lalu membelahnya. Setelah itu dicungkil dari tempurung dan menempatkannya pada beberapa wadah besar. Ya, kelapa itu akan dibuat kopra, sebuah rutinitas warga di kampung tersebut yang sudah turun-temurun sejak lama. Sore itu Mang Haji dan Sony selesai bekerja di tempat itu. Mereka berdua adalah paman dan keponakan yang usianya hanya terpaut 2 tahun. Seperti biasa, mereka pulang ke rumah dengan melewati kebun kelapa. Dan di tengah perjalanan itu, mereka pun mengobrol sambil tertawa-tawa. Sampai pada suatu tempat, tiba-tiba Sony menginjak sesuatu dan krak. Lalu seekor kodok meloncat dari balik tempurung kelapa yang Sony injak tadi. Dengan sigap, segera Mang Haji menangkap kodok itu. "Buat apa, Mang?" tanya Sony. "Shh," ujar Mang Sony seraya menempelkan telunjuk pada bibirnya. Sony pun lalu memperhatikan Mang Haji yang memegang kodok itu. Mang Haji lalu dengan tangan kirinya menekan tubuh kodok itu di tanah. Tangan kanannya merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah uang logam. Dikerik-kerikannya uang logam itu pada perut kodok yang terus meronta-ronta kesakitan. Nah, dari perut kodok yang mengelupas kulitnya itu terdapat guratan-guratan merah yang membentuk seperti angka-angka. Sony yang belum paham hanya memperhatikan tingkah pamannya tersebut. Setelah itu, Mang Haji melepaskan kodok itu kembali. Sang kodok pun meloncat ke balik rimbunan semak-semak. Esok harinya, Mang Haji seperti biasa mengajak Sony berangkat bersama untuk bekerja seperti biasanya. Orang tua Sony telah berangkat lebih pagi ke sawah miliknya. Mang Haji lalu menyodorkan sebuah bungkusan pada Sony. "Apa itu, Mang?" tanya Haji. "Sudah, buka aja. Untuk kamu, Son," jawab Mang Haji. Sony segera membuka bungkusan plastik itu dan nampak di dalamnya
beberapa jenis makanan ringan, serta beberapa bungkus rokok. Pagi itu Mang Aji ketiban rejeki yang lumayan dari hasil kemenangan undian togel yang ia pasang malam harinya, sehingga ia dapat memberikan sedikit oleh-oleh untuk Sony yang ia beli di warung sebelah rumahnya. Segera mereka berdua bergegas menuju ke tempat kerjanya dan mengerjakan pekerjaan dengan memetik kelapa dan membawanya ke tempat pengolahan. Dan ketika duhur berkumandang, para pemetik kelapa segera membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Siang itu Mang Aji tak langsung pulang ke rumahnya. Ia malah mengajak Sony untuk berjalan menelusuri kebun kelapa yang luas itu. "Mau kemana, Mang?" tanya Sony. "Ah, sudahlah, ikut Amang saja," sahut Mang Aji. Sony pun lalu mengikuti langkah Mang Aji. Sampailah mereka pada suatu tempat di mana terdapat pohon kelapa yang sudah tinggal separuh. Mungkin beberapa waktu yang lalu tersambar petir. Kemudian pohon kelapa itu meranggas lalu mati. Seiring waktu berjalan, pohon itu mengelupas, hanya menyisakan separuh dari asalnya. Mang Aji lalu mengorek-ngorek dengan sebatang kayu pada lubang-lubang di pohon itu, dan sesuatu menyembul dari balik lubang itu. Seekor kodok berwarna hitam dengan bintik-bintik kasar di seluruh tubuhnya. Lalu dengan kayu yang ia pegang, diseretnya kodok itu ke tanah yang agak padat. Setelah itu, Mang Aji lalu membalikan kodok itu hingga terlentang, lalu menekan tubuh kodok itu yang terus meronta-ronta dengan mengeluarkan suaranya yang khas. Dan tanpa belas kasihan, Mang Aji mengerik-ngerik perut kodok itu dengan uang logam. Dan dari kulit kodok itu kemudian muncul guratan-guratan merah yang membentuk seperti angka-angka. Mang Aji tersenyum, lalu, "Yuk pulang, Son," ajak Mang Aji sambil berlalu dan membiarkan begitu saja kodok itu terkapar lemah di tanah. Mang Aji dan Sony kemudian melangkah beriringan meninggalkan tempat tersebut. Tanpa mereka sadari, kodok yang tadi terkapar itu bergerak-gerak dan membalikan tubuhnya. Dan tiba-tiba tubuh kodok itu perlahan menggelembung dan membesar seperti sebuah gentong yang tertelungkup di tanah. Mata kodok itu berwarna merah menyala, menatap tajam dengan menyorotkan amarah seperti amarah kebencian pada mereka berdua. Dan beberapa saat kemudian, kodok itu pun menghilang entah kemana. Malam harinya, sekira pukul 8 malam, hujan lebat disertai gemuruh angin kencang melanda kampung tersebut di mana Sony dan Mang Aji berada. Petir pun menggelegar, bersahut-sahutan memekakan telinga. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara dahan pohon yang patah dan jatuh tepat di belakang rumah Mang Aji. Sony dan Mang Aji yang tengah asik mengobrol itu pun terkejut. Lalu, untung aku udah pasang tadi sore, ujarnya. Sony yang kurang paham maksud Mang Aji tak menyahut. Dia hanya melirik ke arah Mang Aji. Ya, Mang Aji itu adik ayahnya Sony yang berumur 25 tahun dan belum menikah. Ia menempati rumah peninggalan neneknya yang telah berpulang itu sendirian. Dan karena esok harinya libur bekerja, Sony pun seperti biasa menginap di rumah pamannya tersebut. Malam semakin larut. Hujan dan petir masih belum mereda. Tiba-tiba, "Siapa?" tanya Mang Aji dengan keras.
Tak ada sautan dari luar pintu. Mang Aji dan Sony berpandangan. Lalu Mang Aji bergegas membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, seketika angin dan tampias air hujan masuk ke dalam rumah. Mang Aji mundur beberapa langkah ke belakang untuk menghindari angin dan tampias air hujan, lalu menatap keluar rumah. Tak ada seorang pun di sana. Yang tampak hanya cucuran air hujan dan kilatan cahaya petir. Mungkin aku salah dengar, gumamnya, seraya menutup pintu kembali. Namun belum sempat Mang Aji membalikan badan, tiba-tiba ketukan di pintu terdengar kembali. Dengan kesal Mang Aji kembali membukakan pintu dan seekor kodok yang sangat besar telah berada di depan pintu. Dengan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Mang Aji. Sontak saja Mang Aji berteriak kaget. Lalu bruk, dengan cepat ia membanting pintu dengan keras serta menguncinya. Kemudian ia berlari dengan napas tersengal-sengal ke tempat tidurnya. Ditariknya selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Sony berlari menghampiri Mang Aji. "Mang, ada apa ini?" tanya Sony sambil memegang tubuh Mang Aji. "Panas sekali badannya," ujar Sony, antara sadar dan tidak. Mang Aji merasa ada sesosok makhluk besar yang menindih tubuhnya, sehingga napasnya pun terengap-engap. Tangannya menggapai-gapai ingin melepaskan sesuatu yang menindih tubuhnya tersebut. Sony kemudian menyingkap selimut yang menutupi tubuh Mang Aji, lalu mengguncang-guncang tubuh pamannya itu. "Mang, sadar Mang," ujar Sony cemas. 1 jam berlalu. Kondisi Mang Aji tak kunjung membaik. Bahkan hujan dan petir pun tak jua mereda. Di tengah rasa cemas dan kebingungan Sony, tiba-tiba tubuh Mang Aji mengejang sambil berteriak-teriak, "Sakit, sakit!" Sony yang cemas dan kebingungan, tanpa pikir panjang lagi, ia bergegas membuka pintu, lalu berlari kencang menembus derasnya air hujan menuju ke rumahnya, dan meninggalkan Mang Aji yang sedang berteriak-teriak sendirian di rumahnya tersebut. Tak seberapa lama, Sony kembali ke rumah pamannya itu bersama ayahnya dan seorang sesepuh kampung. Dengan pakaian basah kuyup, mereka lalu masuk dan menghampiri Mang Aji yang masih berteriak-teriak. Kemudian bahkan Min, sesepuh kampung itu, membaca doa-doa pada segelas air putih yang disodorkan Sony. Setelah itu, lalu dipercikannya ke seluruh tubuh Mang Aji. Dan sesosok bayangan hitam disertai asap tipis keluar dari tubuh Mang Aji, melesat menembus langit-langit rumah, dan suara petir menggelegar seperti menyambar bayangan itu. Sesaat kemudian tercium bau seperti sesuatu yang terbakar. Tubuh Mang Aji perlahan-lahan melemah. Kemudian ia tertidur pulas dengan nafas yang teratur. "Alhamdulillah," ujar mereka bersamaan. Keesokan harinya, keadaan Mang Aji berangsur membaik. Sampai seminggu kemudian, ia sudah benar-benar sehat dan siap beraktivitas seperti biasanya. Dan kegembiraan pun datang manakala seorang pengepul togel mengantarkan uang hasil kemenangan togel semalam pada Mang Aji. Namun seketika pikiran Mang Aji berubah. Karena takut terjadi lagi hal-hal yang tak diinginkan, ia tak menerima uang itu, namun menyuruh membagikannya pada orang-orang yang kekurangan di kampung tersebut. Satu hal lagi yang aneh pada diri Mang Aji. Sejak kejadian beberapa malam yang lalu, ketika ia melihat kodok
atau benda apapun yang menyerupai kodok, ia akan bergidik dan menjauh, menghindari benda-benda tersebut. Ia sepertinya trauma dengan kejadian waktu itu. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengar ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.